Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, saya percaya Bapak Ibu yang hadir pada hari ini ada di dalam sukacita dari Tuhan. Amin. Masih mengalami sukacita dari Tuhan. Ya, saya percaya pada pagi hari ini, bila setiap kita yang sudah datang pada hari ini, kita miliki kerinduan datang kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu ada di tempat ini karena anugerah dari Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Seperti di dalam Pemazmur 63 dikatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Mari pada pagi hari ini kita arahkan hati dan pikiran kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk setiap berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh melangkahkan kaki kami menuju rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih berikan nafas kehidupan untuk kami boleh memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami. Berkaryalah ya Tuhan. Di dalam puji-pujian kami mau menyembah dan memuji Engkau. Kami percaya setiap kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu melalui pujian yang kami bawa kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita nyatakan, ya Allah, Engkaulah kerinduanku.
jiwa kami terus melekat kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu, sebab kasih-Mu Tuhan lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Sungguh kami merindukan Kau Tuhan, merindukanmu. Haleluya. Mari bawa hatimu kepada Tuhan, mari bawa penyembahanmu kepada Yesus. Kami percaya Tuhan, pujian kami ini boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Penyembahan setiap kami Tuhan boleh berbau harum di surga, dan kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu Yesus. Kami mau bermazmur terus bagi nama-Mu Tuhan. Biar setiap kami Tuhan memuji dan meninggikan nama-Mu. Mulut kami menyembah Raja yang agung, Raja yang mulia, Raja yang kami sembah. Oh haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Setiap kami membawa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami hidup hari ini karena anugerah-Mu. Kami ada karena anugerah-Mu Yesus. Biar setiap kami tidak berdiam diri Tuhan, tapi kami bawa mulut kami untuk menyembah, memuji nama-Mu. Mulut kami memuji dan jiwa
surga terbuka mendengarkan suara pujian umat-Mu Tuhan. Tinggallah syakara lama Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bersama-sama kita bawa pujian ini, sebab kasih-Mu Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan. Jiwaku melekat kepada-Mu lebih sungguh lagi Bapak Ibu nyatakan sebab kasih-Mu Tuhan. Yes Tuhan, ini tangan kami yang terangkat Tuhan. Kami sungguh yakin Engkau mencintai kami Tuhan. Biarlah kebaikan-Mu itu terus melimpah dalam hidup kami Yesus. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Yes Tuhan, kami bawa pujian kami, kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku Tuhan kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu, sebab kasih-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu, betapa ku merindukan-Mu, betapa ku merindukan-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Biar setiap kami terus dilimpahkan dengan sukacita baru daripada Engkau Tuhan. Kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Bagi setiap kita yang dipenuhi sukacita dari Tuhan, bersama-sama nyatakan amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu semua. Semua dilimpahkan dengan sukacita dari Tuhan. Saya boleh melihat tangan-tangan yang terangkat yang bersukacita dari Tuhan. Haleluya, mari kita angkat pujian kita. Kita dipenuhkan dengan sukacita melimpah pada pagi hari ini. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan, akan ku izinkan ketakutan, karena
percaya dan nyatakan, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, amin. Dari Tuhan tercurah atas kita sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari kembali kita imani pujian ini, kita nyatakan, tak akan kuizinkan ketakutan ada dalam hidupku. Haleluya. Takkan kuizinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Nyatakan, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, terus melimpah di dalam kami Tuhan. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. Mari Bapak Ibu nyatakan, sukacita di dalam Tuhan, melimpah sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Dia berikan kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, yes Tuhan. Ada kekuatan-Mu dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Masih dipenuhi sukacita Tuhan, amin. Sudah berapa jam kita tertidur dan hari ini kita mau berdiri untuk memuji Tuhan, amin. Karena ketika sukacita itu dilimpahkan, kita menjadi umat yang menang. Haleluya. Mari kita nyatakan, ku menang dan bangkitlah. Perkatakan berkat mulai hari ini dengan iman percayamu, dengan bibirmu, dengan hatimu. Ucapkan profetik yang terbaik atas hidupmu. Haleluya. Yo. Na 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 na. Wow, sekali lagi nyatakan. Na 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 na. Wow, mari bersama nyatakan. Bangkitlah dan perkatakan berkat, yes, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi nyatakan. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidupmu saudaraku, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Oh, kedahsyatanmu Tuhan. Mari angkat tangan dan bersama nyatakan, imanku, yes, berkata
Saya boleh minta kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Kita angkat tangan kita semua. Kita mau nyatakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi nyatakan, Ku menang bersama Yesus Tuhan. ayo kita kepalkan tangan kita bahwa kita adalah umat pemenang. Atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Yo, jam. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Amin. Haleluya, haleluya, ku sekali lagi nyatakan, sama Yesus Tuhan. Ku menang Di dalam peperangan. Ku menang Atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Yes Tuhan, imanku dengan iman percaya menyatakan Dia mampu melakukan segala perkara karena Dia Tuhan hebat. Oh Yesusku, yes Tuhan, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji kemenangannya. Ku bernyanyi, mari kami mau bersorak kepadamu Tuhan. Haleluya, panji kemenangan. Ku menang. Haleluya, haleluya, mari bersama nyatakan, ku menang. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bila kemenangan ini kami terima dengan iman percaya kami Tuhan. Dan kami mau meneguhkan setiap perkataan-perkataan pujian kami ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Sungguh tidak ada seorang pun yang dapat kami sembah selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang ada di dalam hidup kami. Hanya Engkau yang menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkata, selain Engkau tiada yang lain. Selain Engkau tiada yang lain yang kami ingini Tuhan. Hanya pribadi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan berlianku, tetap Kau Tuhan, tetaplah selama-lamanya. Mari dalam keadaan apapun kita mau tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di
berdiri kembali. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Selain, tunggu Tuhan, selain Engkau tiada yang lain yang kami ingini Tuhan. Ada padaku Yesus. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, ya Yesus, gunung batu dan bagian kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Yesus, gunung batu dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita bawa pujian ini dengan sungguh-sungguh. Nyatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis, Yesus, Engkau gunung batu kami Tuhan. Gunung batu dan bagianku, Hanya Engkau selama-lamanya Yesus. tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagian hanya Kau Tuhan, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku, saya serahkan kepada hamba-Nya. Habis lenyap, gunung batu dan bagianku, Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah. Tetaplah Allah lamanya. Inilah komitmen kami di hadapan Tuhan. Meskipun ada banyak persoalan, meskipun ada banyak himpitan, tetapi kami tetap belajar untuk setia, belajar untuk terus mengikut Tuhan dengan benar. Secara khusus Tuhan, ketika kami terus diingatkan, kami sudah memasuki hari yang ke-7,
Sabat bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui apa yang kami boleh naikkan di hadapan Tuhan, hati-Mu bergirang atas kami, sehingga kami ditolong, kami diberkati, dan kami dipulihkan oleh Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam, mendengar sabda-Mu. Berbicaralah secara khusus dari hati ke hati, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam diri kami. Urapi berkati hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, urapi berkati sidang jemaat-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menangkap pesan firman-Mu dengan benar. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Haleluya. Baik Bapak Ibu, bulan Juli ini kita masih berbicara tentang berjalan dalam kekudusan hari yang ke-7. Ya, sekali lagi selama bulan Juli ini kita belajar tentang berjalan dalam kekudusan menuju hari yang ke-7. Nah Bapak Ibu, minggu yang lalu saya sudah jelaskan tentang Ibrani pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, secara khusus di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Ya, jadi Bapak Ibu perhatikan bersama-sama hari ke-7. Ya, hari ke-7 ini adalah Sabat. Nah, Sabat mempunyai satu pengertian tanda otoritas Allah untuk menghentikan segala sesuatu dalam diri kita pribadi. Ya, jadi Tuhan itu berotoritas atas Sabat supaya apa? Kita masing-masing yang setiap hari mungkin melakukan banyak aktivitas, kita yang mungkin setiap hari melakukan pelanggaran-pelanggaran, ketika kita disebutkan oleh Tuhan harus Sabat, artinya apa? Tuhan mau otoritas itu penuh atas kita dan kita benar-benar mau untuk berhenti. Nah, hari ini Bapak Ibu kita mau belajar bagaimana kita bisa berjalan dalam kekudusan hari yang ke-7. Hari ini tema kita adalah menjadi penyembah yang benar. Ya, saya di sini sengaja memberikan gambar hari itu Yesus berjumpa dengan seorang perempuan, seorang wanita Samaria yang namanya tidak disebutkan. Kemudian Yesus berbincang-bincang dan singkat kata Tuhan mengarahkan perempuan ini menjadi seorang penyembah yang benar, dan endingnya perempuan itu pergi meninggalkan tempayannya. Ya, dengan sukacita, dengan gembira. Perempuan ini pergi dengan menari karena dia mengalami perjumpaan dan dia tinggalkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu tempayan. Nah, nanti akan saya jelaskan untuk apa yang sudah disampaikan secara sekilas ini, apa arti tempayan, apa arti perempuan. Kita akan membaca secara bergantian Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24, kemudian ayat 28 sampai dengan yang ke-30, dan kemudian ayat 39 sampai 42. Saya akan bacakan terlebih dahulu secara bergantian, saya ayat 23, nanti Bapak Ibu ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat 28 berkata, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku,
segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Bersama-sama, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Nah, Bapak Ibu, perhatikan bahwa cerita ini adalah cerita yang mungkin secara sekilas hanya gambaran seorang yang bertemu dengan Yesus, kemudian terjadi pertobatan, dan kemudian orang ini bisa menginjil, menjangkau jiwa-jiwa, dan pada akhirnya banyak orang yang bertobat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa saat itu Tuhan berkata kepada perempuan yang tidak disebutkan namanya, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ya, kita harus bertanya, kenapa Tuhan Yesus kok memberikan satu pengertian dan juga perintah bahwa orang harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran karena Bapa di surga menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Nah, saya membaca mulai dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Di situ saya menemukan satu urutan bahwa hari itu Tuhan itu mengalami satu keprihatinan. Kenapa Tuhan prihatin? Karena Tuhan hari itu melihat bahwa ada banyak sekali orang berdoa. Ada banyak sekali orang memuji, banyak sekali orang menyembah. Tapi ternyata di situ Tuhan tidak menemukan sebuah esensi penyembahan yang sesuai dan berkenan. Makanya kemudian dia berkata kepada perempuan ini, saatnya akan datang. Nah, saat yang akan datang itu untuk siapa? Untuk kita hari ini. Jadi saya mencoba mengkaitkan Yohanes pasal 4 ini adalah untuk kita orang-orang zaman akhir. Ya, memang peristiwanya detik itu di saat peristiwa itu. Tetapi firman Tuhan berkata dalam kitab Wahyu, Alkitab yang kita miliki adalah firman nubuat. Jadi Tuhan berkata akan datang. Kapan? Sudah tiba sekarang. Nah, banyak orang membaca Yohanes pasal 4 ayat 23-24, ini banyak yang enggak mudeng. Termasuk saya dulu membaca ini tidak pernah mudeng, tidak pernah mudeng. Makanya banyak sekali konsep orang-orang yang menyampaikan Yohanes 4 ayat 23 dan 24 tentang penyembahan yang benar, yang mereka di atas mimbar berani berkata, oh, seorang penyembah yang benar itu pakaiannya harus rapi. Ya, pakaian rapi itu bukan sebuah standar seorang penyembah benar. Kenapa banyak orang berpakaian rapi, banyak orang mungkin pakai jas, pakai dasi, semuanya kelihatan baik, tapi ternyata hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi pakaian rapi itu bukan standar penyembah benar. Suara bagus itu juga bukan standar penyembah benar. Terus apa lagi?
Banyak hanya penampilan luar, casingnya aja kelihatan baik, tetapi Tuhan masih menemukan bahwa itu bukan penyembah yang benar. Kenapa Tuhan berkata demikian? Karena Tuhan melihat. Makanya nanti kita bersama-sama belajar Yohanes pasal 4 ini ya, untuk mengerti bahwa di hari ketujuh, di hari Sabat, di hari waktunya Tuhan akan datang segera, kita harus benar-benar mengerti. Dan bagaimana caranya kita ini bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Nah, sesudah Tuhan berkata dalam ayat 23, dia memberikan penekanan. Penekanannya adalah Allah itu roh. Ya, jadi Allah itu bukan daging. Kenapa Tuhan mengatakan Allah itu roh? Karena roh itu omnipresent, maha hadir. Jadi dimanapun tempat, Tuhan itu bisa ada di situ. Loh Pak, apakah Tuhan itu hanya ada di gereja? Tidak. Apakah Tuhan itu hanya di tempat-tempat sakral? Tidak. Tuhan ada di mana-mana. Termasuk mungkin maaf kata ketika Anda sedang di kamar mandi, Anda sedang buang hajat, Anda lagi BAB, Tuhan ada di situ. Kenapa? Ada orang-orang tertentu sedang buang hajat, BAB, hatinya tuh berdoa. Jadi Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun tempat, Tuhan bisa ada di situ. Makanya Yesus berkata Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus, kata Tuhan. Harus apa? Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita artikan dalam roh dan kebenaran itu yang bagaimana? Ya, saya seringkali jelaskan kepada Bapak Ibu, unsur hidup kita adalah roh, jiwa, tubuh. Tubuh mewakili tubuh. Ini tubuh saya. Jiwa mewakili pikiran, perasaan, keinginan, kehendak. Itu jiwa. Tapi kalau roh itu mewakili apa? Hati. Makanya saya sering jelaskan kepada Bapak Ibu ketika ada orang stroke, ada orang koma, tubuhnya itu sudah terkapar tidak berdaya. Batang otaknya mati, secara otomatis jiwanya itu mati. Tapi selama masih ada kehidupan, roh, hati itu masih bisa diajak untuk berkomunikasi. Makanya di detik-detik terakhir itu ketika katakanlah orang itu sedang sakit hati, kecewa, berat, hati, jengkel, kemudian ada orang yang membisikkan, Om, ampuni ya orang yang bersalah kepadamu. Biasanya ketika orang itu merespon dengan baik, orang itu nanti bisa merebesmili. Hati itu masih bisa diajak komunikasi. Nah demikian juga dengan perkataan Tuhan, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, dalam hati dan benar. Jadi kalau hatimu nggak benar, sehebat apapun engkau mungkin memberikan tampilan yang kelihatan rohani, engkau kelihatan sebagai seorang rohaniwan yang hebat, tapi kalau hati dan kebenaranmu itu tidak ada, Tuhan nggak terima itu. Makanya Tuhan dalam ayat 23, 24 ini, dia menyampaikan itu dengan keprihatinan yang amat sangat dalam, dan dia amat sangat sedih. Kenapa? Di akhir zaman, di waktu-waktu yang sudah semakin dekat, banyak orang yang masih nggak benar. Nah kalau kita nggak benar di hadapan Tuhan terus, nanti bagaimana? Ya secara doa dan penyembahan aja kita tertolak. Apalagi hidup kita, bisa nggak kita diterima Tuhan? Jadi kalau kita nggak mau untuk diarahkan, kita tidak mau dengar, kita masih istilah kata gugu karepe dhewe, kita benar-benar tertolak.
Nah Tuhan kepingin sekali yuk kita bersama-sama menjadi seorang penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Nah saya memberikan tujuan firman Tuhan yaitu pemberesan diri. Jadi kalau kita enggak beres di dalam diri, kita tidak akan pernah bisa sampai kepada tujuan akhir. Pemberesan diri dan siap menjadi mempelai Kristus yang sungguh memuliakan Dia. Ya nanti kita akan tahu kenapa kok harus menjadi mempelai Kristus yang sungguh memuliakan Dia. Saya memberikan sedikit acuan Bapak Ibu. Yesus Kristus Tuhan digambarkan sebagai mempelai pria. Kita sidang jemaat itu disebut dengan mempelai perempuan. Jadi hari itu dalam peristiwa Yohanes pasal 4, Tuhan memberikan sebuah ungkapan. Aku pria sebagai mempelai, engkau jemaat yang disebutkan dengan nama perempuan, itu adalah mempelai wanita. Tidak ada seorang mempelai pria akan mencari calon istri itu istri yang jelek, nggak mungkin. Seorang mempelai pria pasti akan mencari seorang istri yang semuanya serba prima, semuanya serba baik, semuanya serba oke, masuk standar. Begitu tidak oke, begitu tidak memenuhi standar, maka yang terjadi wanita itu akan batal nikah. Demikian juga kita, meskipun kita mempunyai predikat calon mempelai wanita, kalau ternyata dalam kehidupan kita setiap hari tidak beres, tidak sesuai, Tuhan pun bisa membatalkan kita semuanya. Makanya dalam surat Ibrani itu dikatakan, ada orang-orang yang sudah percaya, sudah dipilih. Tetapi karena ketidaktaatan mereka, mereka tidak sampai kepada tujuan akhir. Siapa itu? Israel. Israel tidak bisa sampai. Tetapi lihat Tuhan sedemikian sabar sampai hari ini. Nah Bapak Ibu, kita akan eksposisi Yohanes 4 ayat 4 sampai dengan ayat 42. Bagaimana agar kita bisa menjadi penyembah yang benar dan pada akhirnya berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki perjumpaan dan juga menerima Yesus sebagai sumber hidup. Selama hidup kita tidak pernah berjumpa, selama kita tidak pernah menerima Yesus sebagai sumber hidup, dirimu tidak akan pernah bisa menjadi penyembah yang benar. Kenapa tidak pernah? Ya karena tidak memahami dan tidak tahu siapa yang nanti akan disembah. Tapi begitu kita ini bisa ketemu dengan Yesus yang hidup, kemudian kita bisa menerima Dia sebagai sumber hidup, maka penyembahanmu pasti nanti hebat. Nah di sini saya menuliskan Yesus sengaja ya harus melintasi daerah Samaria. Tuhan yang Maha Tahu cukup sedih dengan kondisi umat yang banyak salah dalam konsep ibadah. Ya Bapak Ibu harus paham ini, banyak dari kita ini sedang salah dalam konsep ibadah. Kesalahannya apa Pak? Tadi yang saya sampaikan, kita lebih mementingkan penampilan daripada apa yang ada di dalam. Yang di dalam manusia tidak tahu. Tetapi Bapak Ibu perlu ingat, yang di dalam, yang paling dalam, Tuhanmu tahu. Loh kita di atas mimbar, kita duduk di bangku gereja, kita boleh dengan ekspresi yang macam-macam. Ekspresimu boleh hebat, tapi Tuhan kan lihat yang di dalam, bukan yang ini penampilan. Nah Tuhan melihat bahwa ibadah atau konsep ibadah yang dijalankan itu hambar, hampa. Kenapa? Tidak ada hadirat Allah dalam ibadah. Makanya kalau Bapak Ibu hari-hari ini mungkin berkata, Pak saya kalau doa kok melempem, Pak saya doa kok rasanya nggak dijawab, Pak saya nggak bisa doa.
Pak, iman saya sedang merosot karena kalau doa itu tidak menyentuh. Nah, di sini Tuhan mau membenahi, meluruskan melalui pribadi. Ya, makanya perempuan Samaria ini tidak disebutkan siapa namanya. Pribadi ini siapa ya tadi saya sampaikan? Perempuan atau wanita. Siapa wanita itu? Saya berkata, bisa-bisa wanita itu saya dan saudara. Makanya ayat ini disebutkan bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Kenapa disebutkan Samaria? Karena Samaria itu secara kronologis sejarah itu adalah suku yang selalu bertentangan dengan orang-orang Yahudi, nggak pernah nyambung, nggak pernah ketemu. Samaria itu tertolak, Samaria itu tidak bisa akur dengan Israel. Terus gambarannya apa, Pak? Gambarannya adalah kita sebagai umat Tuhan itu adalah manusia yang sebenarnya tertolak juga. Tapi lihat, Tuhan itu mau ketemu, Tuhan mencari. Kenapa? Tuhan punya kasih. Nah, kita sebagai perempuan-perempuan Samaria yang sedang disisir atau disasar oleh Tuhan, bagaimana respon kita? Nah, ada orang yang kepinginnya Tuhan itu ketemu, tapi kita nolak. Puji Tuhan, perempuan ini akhirnya bisa menerima dia dan bisa menjadi benar. Next. Ya, jadi tanpa perjumpaan dengan Tuhan, kita nanti hanya berkutat dengan kebutuhan dasar. Makanya Bapak Ibu perhatikan, orang cari Tuhan itu ngapain? Rata-rata orang cari Tuhan itu ingin hidupnya diberkati. Orang cari Tuhan ingin supaya sakitnya sembuh. Orang cari Tuhan supaya keluarganya harmonis. Kalau kita berbicara 3 hal ini, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, keuntungan Tuhan apa? Enggak ada. Semuanya hanya untuk ego kita pribadi. Makanya lihat, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat, kita hanya memikirkan yang namanya kebutuhan hidup. Hidup yang sementara, bukan hidup yang kekal. Yang bersifat itu jasmani, dengan gambaran apa? Menimba air. Ya, nanti saya akan bacakan ayatnya. Menimba air itu apa? Yaitu kebutuhan hidup. Nah, sekarang kita akan lihat ayat 4 sampai dengan ayat 15, saya akan jelaskan. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kalau pergi ke Yerusalem, apakah harus lewat Samaria? Saya ubah pertanyaannya, kalau kita mau ke Semarang, apakah harus lewat Ambarawa? Harus enggak? Kan enggak harus. Saya mau lewat Magelang, nanti nyisir lewat Salatiga, Bawen, Semarang, bisa. Lewat mana ini, Ngadirjo, terus naik ke atas, Kendal, kemudian sampai Mangkang, Semarang, bisa. Tapi kenapa harus? Karena Tuhan punya kepentingan. Kepentingannya apa?
mau meluruskan sesuatu yang selama ini berabad-abad salah semua. Makanya ia harus melintasi daerah Samaria. Sampailah di Sikar. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih. Makna sangat letih itu apa? Capek. Capek ngapain? Ngelihat orang yang kelihatannya berdoa, orang yang kelihatannya rohani, yang kelihatannya semuanya serba Tuhan, tapi salah semua. Letih oleh perjalanan. Ya, hati Tuhan itu capek dalam perjalanan hidupnya dulu. Mungkin sampai hari ini meskipun dia sudah di surga, dia masih letih. Dia duduk di pinggir sumur itu. Kemudian maka datanglah seorang perempuan, yaitu yang tadi saya sebutkan. Kenapa kok perempuan? Padahal dalam budaya Israel, laki-laki itu yang utama, bukan perempuan. Kenapa kok harus di pinggir sumur? Mbok ya, Yesus ketemu orang di pasar, kan jauh lebih banyak orang di sana daripada di sumur saat itu. Tapi ini sifatnya semuanya pribadi, Bapak Ibu. Sekali lagi, siapa perempuan itu? Gambarannya adalah mempelai, calon mempelai. Siapa calon mempelai Kristus? Saya dan saudara. Makanya tadi saya bilang jangan-jangan perempuan itu adalah saya yang selama ini sudah di atas mimbar nih. Pakaiannya rapi. Ngomong berapi-api. Ternyata salah. Lah saya mendengar firman ini pun pembenaran untuk saya. Bapak Ibu yang mendengar firman ini, Anda dicap juga sebagai perempuan. Yang ngapain? Hendak menimba air. Yang Tuhan minta apa? Berilah aku minum. Kenapa Tuhan minta berilah aku minum? Yesus haus dengan yang namanya penyembahan. Jadi selama ini mungkin ada banyak orang, nyanyinya hebat. Gedung gerejanya hari-hari ini Bapak Ibu bisa lihat kerlap-kerlip. Layar LED-nya bukan hanya cuma 5 meter, ada yang 20 meter. Pakai lampu strobo, pakai moving beam, pakai smoke ini, mesin asap, smoke mesin. Jadi waktu pengkhotbah itu lagi langsung biak. Apakah Tuhan cari yang ini? Tidak. Makanya lihat, ada banyak orang bingung kalau sudah tidak ada ini. Kalau tidak ada lampu LED, kalau tidak ada videotron, orang mulai, gereja ketinggalan. Gereja tidak bertumbuh. Gereja ini punya yang jelek semua. Apakah itu? Makanya Tuhan itu butuh minum. Tuhan itu butuh sesuatu yang esensial. Untuk apa? Sebuah penyembahan. Nah, detik itu perempuan ini masih berbicara tentang apa? Air yang memberikan sebuah gambaran tentang kebutuhan hidup jasmani. Ya, manusia hidup tanpa air pasti mati. Manusia hidup tidak terisi apa-apa, paling jatah waktunya 40 hari. Ya, termasuk kebutuhan air. Tanpa air orang itu pasti dehidrasi. Nah, banyak dari kita hanya memikirkan yang namanya kebutuhan hidup jasmani. Rohaninya tidak pernah dipikirkan. Ayat 8. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan,
Ya sama, ini murid-muridnya juga sama. Tuhan berbicara soal jiwa, Tuhan berbicara tentang kehidupan yang kekal, murid-muridnya nggak ikut. Mikir apa? Kuliner. Banyak ya hari ini kita lebih mikir kuliner daripada mikir untuk pelayanan, betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Halo? Halo Bapak Ibu? Coba kita belajar jujur, nanti di sini ada bicara soal kejujuran itu. Nah para murid sama, pengikut Yesus, gurunya nginjil, gurunya cari jiwa, muridnya ciak. Kemudian kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, masakan kau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Loh kok Yesus marani orang yang tidak bergaul. Ini gambaran bagaimana Yesus itu menunjukkan kasih. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Bapak Ibu baca ayat yang warna toska ini pasti Bapak Ibu bingung. Kenapa bingung? Saya juga bingung. Ini maksudnya apa ini? Kemudian saya mulai mencari terjemahan dalam Alkitab bahasa yang lain, terjemahannya lebih mudah dimengerti. Dikatakan seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, kalau saja engkau benar-benar mengenal siapa aku, bukan aku yang meminta air kepadamu, tetapi engkau yang akan meminta kepadaku. Jadi Tuhan berkata seperti ini, kenapa? Kalau kita ini mudeng, paham siapa Yesus, siapa Tuhan yang kita sembah, kita ini loh yang meminta yang namanya air hidup. Orang kalau penyembahnya benar Bapak Ibu, waktu kita nyanyi, waktu kita ini merasakan bagaimana kita itu memuji, hadirat Allah itu bisa menyentuh. Makanya seorang yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, ini saya berani pastikan, orang itu bisa nangis. Orang itu nggak bakalan peduli kanan kirinya lagi ngapain, yang kanan kiri main HP, yang kanan kiri cekikian, itu bukan urusannya dia. Seorang penyembah yang mengalami Yesus, mengalami Roh Kudus, dia akan terfokus hanya melihat kemuliaan Bapa. Isone piye? Nangis, merebes mili. Kenapa nangis? Kenapa merebes mili? Dirinya merasa aku nggak layak. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebenarnya banyak rugi. Kenapa? Kita selama ini hanya liturgi. Makanya banyak orang berkata ibadahnya membosankan. Bosen, gak ada apa-apanya. Rebo doa malam ya sudah itu tok. Sabtu doa malam ya itu tok. Sama dalam ibadah minggu. Ya sudah biasa tok. Ini kebutuhan liturgi dari seorang yang beragama. Minggu kudu ibadah dan semua itu. Selebihnya enggak urusan. Makanya ketika seorang yang sedang tidak menemukan Tuhan, tidak menemukan penyembahan yang benar, enggak ibadah pun yang enggak punya rasa salah. Kenapa enggak rasa salah? Enggak mudeng siapa yang diikuti kok. Tapi coba kalau kita mudeng, kita paham, rasa-rasanya kalau enggak ibadah, waduh di hati itu ada yang hilang. Mungkin seperapat hatimu rasanya enggak damai, hampa, kosong, enggak enak lah pokoknya. Kenapa? Enggak ketemu dengan orang yang kita cintai. Tapi kalau engkau sudah enggak cinta, ya enggak ketemu ya enggak masalah, wong enggak cinta kok. Makanya Yesus memberikan gambaran
bahwa hubungan Yesus dengan jemaat itu seperti mempelai pria dan wanita, seperti suami dan juga seperti istri. Suami yang tidak cinta dengan istri, maaf ya, nggak berhubungan intim setahun ya ora apa-apa. Kenapa? Sudah tidak punya rasa cinta. Dan sebaliknya. Tapi coba kalau masih sama-sama cinta, waktu cinta itu masih membara, secara khusus waktu lagi masih pacaran itu kan membara. Coba tanganmu disenggol sedikit aja, waduh seminggu rasanya tangan kita ini halus banget. Pipi kita cuma dibelai gini, aduh sebulan ini rasanya masih terbayang-bayang. Tapi kalau sudah nggak cinta, senggol malah minggir. Dibelai malah ojo nyenggol-nyenggol, sumuk. Kenapa? Sudah nggak ada rasa. Makanya lihat ibadah kita akhirnya hambar, ibadah kita hampa. Kenapa? Kita tidak menemukan air hidup. Tetapi perempuan ini pada akhirnya apa? Sadar. Kemudian dalam ayat 15 dikatakan, kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Singkat cerita, perempuan ini menerima air kehidupan. Apakah seorang yang sudah menerima air kehidupan, seperti saya dan saudara kan sudah menerima air kehidupan, sudah. Apakah langsung beres? Tidak. Next level. Next levelnya itu apa? Yang kedua, berani jujur dan berani terbuka. Itu next level. Jadi seorang anak Tuhan yang benar, yang sudah menerima yang namanya air kehidupan, hidupnya harus jujur. Hidupnya itu harus terbuka. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Kenapa? Firman Tuhan berkata, kita ini surat terbuka, surat Kristus dalam surat Korintus. Surat terbuka itu bisa dibaca oleh siapapun. Nah pertanyaannya, berani nggak kita ini jujur? Berani nggak kita terbuka di hadapan Tuhan? Banyak yang tidak berani. Makanya saya tuliskan, penghambat penyembahan kita kepada Tuhan adalah dosa kita. Dosa itu mesti ketutup. Tidak ada dosa yang terbuka, enggak ada. Adam berbuat dosa, dia bersembunyi. Tuhan bertanya, Adam di manakah engkau? Adam di manakah engkau? Adam di manakah engkau? Kemudian Adam muncul, aku di sini Tuhan. Aku bersembunyi. Kenapa kamu bersembunyi? Aku takut. Kenapa engkau takut? Aku telanjang. Siapa yang memberitahu kamu telanjang? Aku makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah itu kejujuran. Waktu ada kejujuran, waktu ada keterbukaan, Tuhan mau pulihkan itu. Tapi kalau kita nggak mau ngaku, ya sudah, hidupmu akan terus di situ. Nah dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ke-19, Tuhan Yesus hari itu berkata kepada perempuan ini, panggil suamimu. Kita lihat ayatnya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu, berarti yang ke-6, bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku, bahwa engkau seorang nabi. Nah sekarang pertanyaannya, kalau tadi perempuan itu kan adalah gambaran mempelai wanita. Sekarang suami,
Panggillah suamimu. Siapa suami? Oh, suaminya Pak David itu, suaminya Cioni Pak David. Misalnya saya cuma ngomong, Cioni panggil suamimu. Oh jelas David. Suaminya Sita, LD, panggil suamimu, LD muncul. Tapi sekarang yang ditanya ke Tuhan, pergilah, panggillah suamimu dan suruh datang ke sini. Bapak Ibu percaya nggak percaya? Dalam konteks peristiwa hari itu, Tuhan itu cemburu. Kenapa? Penyembahanmu, doamu, pujianmu itu bukan ditujukan kepada mempelai pria yang sah, tapi kepada suami-suami yang lain. Suami-suami yang lain itu siapa? Mungkin dalam dirimu ada suami-suami yang lain. Oh, mungkin selingkuhanmu. Oh, itu mungkin sakit hatimu. Oh, itu kecewamu. Oh, itu bencimu. Oh, itu anakmu. Oh, itu siapapun bisa menjadi suamimu. Makanya Tuhan berkata dalam kitab Keluaran pasal 20, Aku akan membalaskan sakit hatiku kepada keturunan ketiga dan keempat orang-orang yang membenci aku. Dalam konteks itu ada peristiwa Israel nyembah patung. Jadi kalau kita punya suami-suami yang lain, Tuhan tahu. Tapi Tuhan itu cuma ngetes, panggil suamimu. Loh, berapa banyak di dalam gereja itu orang-orang yang katanya berdoa, yang katanya nyembah, tapi punya suami yang lain. Benci itu suamimu yang lain. Kecewamu itu suamimu yang lain. Selingkuhanmu itu suamimu yang lain. Hobimu itu suamimu yang lain. Uangmu, pekerjaanmu yang lebih dari segalanya lebih segalanya dari Tuhan, itu suamimu yang lain. Kita selama ini cuma membaca Alkitab, termasuk saya nih loh, baru mudeng ya ini. Ternyata kita ini punya suami-suami yang lain. Loh, zaman yang lalu Bapak Ibu sebelum saya bertobat, saya ini kan hobi kan badminton. Dulu sebelum bertobat saya itu kalau badminton seminggu mungkin bisa 5 kali, 6 kali. Istri saya kalau ngomong kepada saya waktu dia jengkel, dia ngomong apa? Yo kayak ono diurusi bojomu sing nomor 1. Kene cuma bojo nomor 3, nomor 2. Istri saya ngomong begitu. Tapi apakah saya detik itu bertobat? Enggak, ya badminton tetap badminton. Pagi badminton, sore badminton. Loh, sampai-sampai istri saya waktu itu hamil, Michael, sudah waktunya mau melahirkan, tapi karena bukaannya terlalu lama, 2 hari itu cuma buka 2. Saya sudah nunggoni hari pertama, masih tetap 2, sudah dikasih infus, tetap buka 2. Istri itu ngereng-ngereng, aduh sakit, mulesnya katanya minta ampun. Hari kedua, tiba-tiba teman saya datang, Rif, lian wis bukaan piro? Tesih loro. Wah tesih suwi, badminton wae yo, dewe badminton sik. Ora bakalan lahir 1-2 jam. Saya manusia goblok ini, saya ngaku. Melu badminton. Dan Bapak Ibu percaya nggak percaya?
itu membuat sakit hati istri saya sampai sekarang. Peristiwanya itu sudah 35 tahun yang lalu. Tapi ada manusia goblok, tolol ya saya ini. Badminton dalam keadaan istri, aduh. Makanya kalau istri saya ngomong suami, bojo pertama ya itu. Makanya sekarang yuk kita bersama-sama terbuka dan jujur. Suamimu sopo? Bojomu ki sopo? Coba dicek aja. Engkau mengagung-agungkan kecewamu, wah itu bojomu. Tuhan pasti marah. Mengagung-agungkan apalagi duitmu, kekayaanmu, Tuhan marah. Makanya Tuhan berkatanya jelas tegas, pergilah, panggil suamimu, suruh datang ke sini. Kira-kira misalkan waktu itu perempuan itu terus ngaku gitu, terus langsung bawa kilo suamiku, wah mungkin sudah dilabrak kira-kira gitu kan. Tapi perempuan ini berkatanya dengan jujur, aku tidak mempunyai suami. Tepat katamu. Tapi kamu sekarang tinggal sama siapa? Oh ternyata masih ada. Jadi kita nggak sadar Bapak Ibu, seringkali kita tuh terikat dengan sesuatu yang membuat kita ini sebenarnya tidak bisa menyembah, tidak bisa pernah berdoa, tidak pernah bisa itu karib dengan Tuhan. Makanya kita kalau suruh penyembahan pujian itu loh hari Sabtu, baru 35 menit, 30 menit mulai celingak-celinguk, mulai enggak jenak. Tapi coba Bapak Ibu nanti tes, orang yang bisa menemukan Tuhan dalam penyembahan itu, saudara akan mengalami sesuatu dahsyat. Nah ini yang kedua Bapak Ibu, berani enggak kita jujur? Berani enggak kita terbuka di hadapan Tuhan? Pak, kalau sudah terbuka, sesudah jujur apakah langsung selesai? Tidak. Dalam kehidupan kita setiap hari Bapak Ibu, perlu yang namanya banyak pembenahan. Makanya kalau kita sampai tidak mau jujur seperti apa yang dilakukan oleh Yesus kepada perempuan ini, dia berkata, coba berani terbuka enggak? Dan banyak orang untuk mengaku itu malu. Kita simpan. Kita kelola dalam hati, kelihatannya baik-baik. Itu nanti akan terbongkar. Yang pernah saya ceritakan kepada Bapak Ibu, peristiwa ini mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Saya melayani seorang perempuan. Orang ini melayani pekerjaan Tuhan. Tapi setiap hari dari kepala ini sampai tulang ekor tuh katanya ada kawatnya, sakitnya minta ampun. Waktu saya ketemu dengan perempuan ini usianya 55 tahun. Kemudian singkat cerita saya konseling, karena dia kepengen sembuh. Nah waktu saya tanya, Ibu mau terbuka enggak di hadapan Tuhan? Orang ini nangis. Dalam tangisannya dia cuma ngomong gini, itu kan dulu. Loh ya dulu itu apa? Ibu berani enggak terbuka di hadapan Tuhan? Coba cerita yang jujur. Dalam tangisan dia berkata, tapi jangan diceritakan ke orang lain ya Pak. Enggak. Kemudian dia cerita, di usia 35 tahun, di sebuah kota yang lain, dia pernah jatuh dalam perzinahan dengan pegawainya suaminya. Berapa kali? Cuma sekali.
dia selingkuh dengan pegawai suaminya dan nyesalnya minta ampun. Orang ini ketemu saya usia 55, artinya dia menyimpan sesuatu itu selama 20 tahun. Kompensasi dari penyimpanannya dia itu apa? Dia terjun dalam pelayanan. Dikemas semuanya rohani. Tiba-tiba dia mulai sakit. Kepala sampai tulang ekor. Orang ini berpikir, kalau pelayanan aku hidup dalam Tuhan, Tuhan ampuni, Tuhan membereskan hidupku. Itu kan menurut pikiran kita. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, Tuhan itu terang. Jadi kalau kita mendekat Tuhan, terang Tuhan itu akan menyinari kita, secara otomatis kotoran kita nih loh langsung semuanya itu terbuka. Saya seringkali jelaskan kalau saya cuma hanya berdiri ini cuma 35 watt. Ya sudah Bapak Ibu tidak bakalan lihat wajah saya ini ada apanya. Dari jauh kelihatan halus. Tapi coba wajah saya itu disentrong dengan lampu 500 watt atau 1000 watt. Komedonya itu langsung keluar semua, pasirnya itu banyak, cuti satu-satu. Wanita ini berpikir, tapi lihat Tuhan itu terang, disingkapkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Begitu orang ini ngaku dan orang ini berani jujur, Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya nggak percaya? Nggak sampai seminggu orang ini telepon saya. Pak Ari, puji Tuhan, saya sembuh. Saya cuma bilang, keterbukaan itu awal pemulihan. Jadi kalau kita mau simpan itu sampai kapan? Ya sudah terserah, enggak apa-apa. Sakuatmu wes. Itu kan hidup-hidup kita. Kita mau terbuka itu urusan kita nggak mau terbuka ya kita nanggung dosa, kita nanggung beban. Tetapi surat Ibrani 4 ayat 13 berkata, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tinggal pilih mau menderita di dunia atau menderita di neraka kekal, tinggal pilih. Nah, saya lebih suka ngaku di dunia, penderitaannya ya sesaat, 10 tahun, 20 tahun, itu sesaat. Tapi kalau sampai masuk neraka kekal, itu selama-lamanya. Kenapa? Ada pertanggungjawaban yang berat. Kenapa wanita ini pada akhirnya dia bisa benar-benar menikmati Tuhan? Dia kemudian tadi berani tinggalkan temayannya. Kenapa? Keterbukaan. Sesudah terbuka terus apa? Yang ketiga, rela dikoreksi oleh kebenaran. Terbuka itu baik, jujur itu baik. Tapi habis itu dikoreksi. Makanya bagi Bapak Ibu yang kadang-kadang mungkin saya memberikan masukan, bukan saya sok pintar Bapak Ibu, tapi saya kepingin kita harus makin benar. Loh, Bapak Ibu mau memberikan koreksi kepada saya berterima kasih. Kadang saya selesai khotbah di WA, Pak tadi Bapak ngomong gini, oh iya, terima kasih. Untuk apa? Perbaikan saya. Makanya di sini saya tuliskan dosa seseorang, karena dosa seseorang tidak bisa secara baik mengenali siapa yang disembah. Penyembahan itu nanti asal-asalan. Dan ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka semuanya akan jadi terbuka.
Orang kalau dulunya asal-asalan ketemu Yesus, kemudian terjadi yang namanya kejujuran, keterbukaan, dan kemudian Yesus mulai memberikan koreksi. Nanti kebenaran itu akan semakin disingkapkan. Ayatnya mulai dari ayat 20, perhatikan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saya waktu membaca ayat ini Bapak Ibu, ayat ini bukan hanya ditujukan untuk kita, tetapi untuk saudara-saudara kita yang lain, yang harus kalau mau menyembah itu harus ke sana. Apakah Tuhan hanya di sana? Tidak. Apakah Tuhan di sana, di sana, di sana, di sana? Tidak. Tuhan ada di mana-mana. Amin. Tapi tadi karena orang itu diberi keterbukaan nggak mau, diparani Tuhan Yesus melalui mimpi pun nggak mau. Terus apa lagi? Diarahkan, oh ngamuk. Loh banyak loh orang saya arahkan tuh malah ngamuk dan tersinggung, kemudian saya dinengki. Oh ya apa-apa, terserah. Saya sebagai bapak rohani tidak akan belusukan. Tapi kadang-kadang kan orang berkata, ini sok tahu. Tidak Bapak Ibu. Hari itu perempuan ini dikoreksi oleh Tuhan. Diarahkan yang benar oleh Tuhan. Dan pada akhirnya muncullah ayat 23-24. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah ini ayat ini sekarang kita mudeng, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembah yang bagaimana Tuhan? Penyembah yang pernah jumpa dengan Tuhan. Ayo Bapak Ibu pernah jumpa dengan Tuhan enggak? Saya percaya Bapak Ibu yang pernah mengalami sakit keras itu berjumpa dengan Tuhan. Saya ini berjumpa dengan Tuhan, kapan? Waktu saya kentir. Saya pernah diomong orang, pendeta kentir, ora popo, kentir untuk Tuhan. Tapi itu perjumpaan saya dengan Tuhan. Bapak Ibu yang mungkin pernah habis-habisan dalam bidang ekonomi itu perjumpaanmu dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberikan izin kesulitan dalam dirimu, Tuhan itu sedang membawa dirimu untuk menjadi penyembah-penyembah yang diinginkan Tuhan. Kenapa? Orang yang pernah hancur hati, orang yang pernah mengalami merosot, mungkin sampai titik terendah. Waktu orang itu ketemu Tuhan langsung beda. Beda pasti. Makanya yang terakhir kalau orang itu mau untuk dikoreksi, orang itu mau diarahkan secara benar. Yang terjadi yang terakhir apa? Orang ini mau berbagi dan bersaksi. Berbagi dan bersaksi yang bagaimana? Saya tuliskan, perempuan itu tanpa diminta meninggalkan tempayannya dan bergegas menyaksikan perjumpaannya dengan Yesus yang mengubah hidup. Ayatnya Bapak Ibu perhatikan, ayat 28 tadi. Besarkan aja. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya. Tempayan itu apa sih? Wadah air, bisa wadah beras,
meninggalkan tempayannya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kehidupannya, meninggalkan sesuatu yang berharga yang bersifat jasmani, ditinggalkan di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, orang banyak, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkin dia Kristus itu. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Jadi ternyata Bapak Ibu, kriteria yang disebut oleh Tuhan penyembah-penyembah yang benar ketika kita ini mau menjadi saksinya Tuhan. Penyembahan itu tujuannya apa sih? Pengagungan. Jadi waktu saudara itu mulai memberitakan Yesus kepada banyak orang, waktu menceritakan Yesus kepada semua orang, Anda itu sedang mengagungkan Tuhan. Itu yang namanya penyembahan. Loh, kita boleh Bapak Ibu doa seminggu ping 17. Tapi doa itu hanya untuk kita karena kita egois, hanya dalam kamar. Diajak pelayanan mah, diajak pergi jauh mah, diajak tempat susah sedikit mah, itu bukan penyembahan. Jadi di sini kita bisa tahu penyembahan yang benar yang diinginkan oleh Bapa di surga itu seperti apa. Yang pertama tadi, harus mengalami perjumpaan dulu. Yang kedua, harus berani jujur dan terbuka. Yang ketiga, mau dikoreksi. Dan yang keempat, memberitakan Injil, menceritakan kedahsyatan Tuhan. Itu yang disebut penyembahan yang benar. Kalau kita keluar dari 4 konteks ini Bapak Ibu, kita tidak bisa disebut sebagai penyembah yang benar. Jadi sekali lagi, penyembahan yang benar itu bukan karena pakaian bagus, wajah klimis, cantik, bukan itu. Makanya mari kita bersama-sama belajar. Mungkin dalam dirimu masih ada suami-suami yang lain. Mungkin dalam dirimu kau masih memegang tempayanmu, kamu tidak bisa tinggalkan. Yuk hari ini kita minta kepada Tuhan, Tuhan jamah aku, beri aku hikmat, beri aku pengertianmu, sehingga aku bisa menjadi penyembah yang benar, dan yang pada akhirnya aku bisa diterima di dalam kerajaan-Mu yang mulia sebagai mempelai Kristus Tuhan. Haleluya. Kita akan menaikkan pujian kerinduanku datang padamu, Allah mulia, mawar Syaron yang kucinta. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, mawar Syaron ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus.
datang padamu. Kerinduanku Haleluya, terima kasih Tuhan. datang padamu. Allah mulia, mawar Syaronku cinta. Allah mulia, mawar Syaronku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku. Kaulah rajaku Ya Tuhan, ini kami semuanya di hadapan-Mu. dan sahabatku. Termanis, terindah, indah, manis Engkau bagiku. Ku sembah, Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ungkapkan hatimu kepada Tuhan. Ungkapkan hatimu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau beres. Aku mau kudus. Aku mau meninggalkan suami-suamiku yang lain. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama sembah Dia. Sembah Tuhan di dalam roh, di dalam kebenaran. Shikara pala para patara pala 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 pala. Shikara payala pala 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 pala. Haleluya. Shikara pala 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 pala. Mari bersama-sama angkat hatimu, angkat suaramu. Sembah Dia yang terbaik. Sembah Dia dengan hati yang tulus. Shiramaya lana raso. Shikira paya lama 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 lama. Shikara maya lana raseamu.
ya la rase. Shikaya la naramu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shikira la 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 la. Shikaya la naramu. Shikaya rana ya la rase. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran, ku sembah Kau. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Biarlah perkataan firman-Mu itu tertanam, tertancap seperti kusa yang menghantam hati dan pikiran kami. Kami terus mengingat akan pengajaran Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi kami semuanya. Kami adalah perempuan-perempuan Samaria yang didatangi oleh Tuhan. Dan kami mau berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Mau berjumpa dengan Tuhan yang hidup, yang melepaskan kami dari kehausan dunia, menjadikan kami puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Dan kami mohonkan kepada Tuhan supaya pengurapan dari tempat yang maha tinggi terus turun mengalir atas kami, sehingga kami dipulihkan, kami diberkati, dan kami mengarah kepada kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami hendak memberikan korban yang terbaik melalui persepuluhan yang kami miliki. Kami mau kembalikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan di tempat ini. Dan kami juga memberikan Tuhan persembahan yang terbaik untuk gereja-Mu di tempat ini. Sehingga gereja Tuhan semakin berkembang, bertumbuh. Dan kami Tuhan Kau pakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya apa yang boleh kami tabur, Tuhan akan kembalikan berkali lipat. Terima kasih, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hendak memberi. Tuhan, Engkau juga memberkati akan anak-anak-Mu petugas kolektan yang menjalankannya. Terima kasih. Kami siap memberi dengan hati yang bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Saya serahkan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian sukacita melimpah. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada
Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat kasih setiamu. Terima kasih atas pertolonganmu. Terima kasih atas hikmat yang Tuhan terus berikan kepada kami semuanya. Kami bersyukur di hari Sabat Tuhan, kami terus diarahkan, kami terus diberi pengertian, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin layak. Untuk itu Tuhan, mampukan kami semuanya untuk boleh menjadi benar. Mampukan kami dalam kehidupan kami setiap hari. Mampukan kami Tuhan dalam keseharian, sehingga apa yang Tuhan inginkan, kami boleh menjaganya dengan baik. Kami diberkati, kami dicukupkan, dan sampai pada kesudahannya Tuhan, Kau akan mendapati kami semuanya setia, menjadi berkenan dan kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih. Berdoa untuk Cik Kuat yang berulang tahun, kiranya Engkau tambah-tambahkan Tuhan kekuatan kesehatan, tambah-tambahkan hikmat, tambahkan terus kebahagiaan dalam dirinya, dalam keluarganya, sehingga keluarga ini boleh semakin memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, mereka yang sakit. Kami terus mengingat Tuhan untuk Stefania. Kami mengingat akan Ibu Vivi. Kami juga berdoa Tuhan mengingat Bapak Saragih. Berdoa Tuhan untuk Bapak Atek. Puji Tuhan, dia boleh datang untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Elis yang juga mengalami sakit. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami Kristianto yang ada di Surabaya. Kiranya Engkau juga menolong, memulihkan mereka semuanya. Berkat kasih-Mu Tuhan yang ajaib, yang terus melanda, bekerja atas mereka, sehingga mereka boleh mengalami kekuatan yang baru, sehat untuk bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, yang sakit, yang bepergian keluar kota, yang sedang berhalangan. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkati mereka. Dan kami tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang mulai esok Tuhan hari Senin, kembali mereka akan belajar, mereka menuntut ilmu, mereka perlu Tuhan anugerah kasih setiap pertolongan Tuhan. Sehingga Tuhan anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang berhasil. Bahkan orang tuanya juga diberkati Tuhan, untuk supaya mereka Tuhan bisa menopang akan kebutuhan anak-anaknya yang bersekolah. Terima kasih, berkati Tuhan usaha pekerjaan kami semuanya. Untuk kami Tuhan bersama-sama bekerja bukan hanya mencari kehidupan secara jasmani, tetapi pekerjaan kami adalah pekerjaan yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan menolong, Tuhan memulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang hari ini perlu pemulihan daripada Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memampukan, dan Engkau yang memulihkan mereka semuanya. Terima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah. Kami mengangkat hati kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih